Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melihat betapa besarnya kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kita masing-masing. Sekalipun kita masih berada dalam satu suasana yang cukup memprihatinkan hari-hari ini karena pandemi, namun pesan pastoral pada hari ini akan mengingatkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, hari ini kita melihat sekali lagi betapa ajaib dan besarnya anugerah Tuhan kepada kita semua yang telah dipanggil dan dipilih. Mengingatkan kita supaya kita tahu anugerah Tuhan yang sebesar ini dan kita tidak melepaskannya. Saya akan bicara 3 poin. Yang pertama adalah dipanggil sesuai rencana Allah. Dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi kita melihat pada ayat yang ke-28, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi justru sebaliknya, Dia yang telah memilih kita. Pilihan itu tidak didasarkan pada jasa, tidak pada perbuatan, tidak pada kebaikan-kebaikan manusia, kebaikan-kebaikan kita. Tapi panggilan dan pilihan itu didasarkan pada kasih karunia-Nya, ya, kasih karunia Tuhan dan kedaulatannya atas kita. Bicara tentang panggilan dan pilihan, karena Allah itu sempurna, maka tidak seorang pun di antara kita, saya dan Anda, yang memenuhi standar kesempurnaan Tuhan. Jadi sekali lagi ingin saya katakan, jadi kalau panggilan dan pilihan itu didasarkan pada kebaikan kita, ya, pada standar kita yang kita miliki, maka saya yakin tidak seorang pun kita mendapat kesempatan untuk dipilih. Tapi bersyukur bahwa pilihan itu didasarkan pada kasih karunia dan karena kedaulatannya itu. Kita yang tak layak dijadikan layak, yang bukan umat telah dijadikan umat, yang sesungguhnya dan seharusnya kita tidak harus mendapatkan belas kasihan, kita mendapatkan belas kasihan. Kita bersyukur, kita, Anda dan saya telah menerima panggilan dan pilihan itu, dipanggil, dipilih sesuai rencana Allah. Nah, mengingat ini, maka saya ingin mendorong dan mengingatkan kita semua, ayo kita hargai panggilan dan pilihan itu. Kita hormati kasih karunia yang sebesar ini dan jangan melepaskan, ya, jangan melepaskan anugerah yang sebesar ini. Ada banyak hal yang menggoda kita atau menyebabkan seseorang bisa meninggalkan anugerah Tuhan. Mungkin menghadapi masalah ekonomi, menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan yang belum selesai, misalnya sakit yang belum mendapatkan kesembuhan, ekonomi dan pekerjaan yang bermasalah, dan banyak hal kesulitan-kesulitan yang lain. Namun saya ingin menasihatkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk kesulitan-kesulitan yang sedang dan tengah kita alami, kita hadapi pada hari ini, mari kita tetap berpegang teguh pada kasih karunia, pada anugerah yang sebesar ini. Anda dipanggil dan dipilih. Dipanggil, dipilih sesuai dengan rencananya. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa kita dipanggil, dipilih sebelum dunia ini diciptakan.
Jadi dalam rencana kekalnya, maka kemahatauan Tuhan itu telah memanggil memilih kita. Sekali lagi, justru sebelum dunia diciptakan, sebelum segala sesuatu diciptakan. Ada orang yang mengatakan dipanggil, dipilih ketika masih ada di rahim ibu. Tapi Alkitab beritahukan kepada kita sekali lagi, jauh sebelumnya itu. Bukan hanya sebelum berada dalam kandungan ibu kita, bahkan sebelum ibu kita ada, ya, sebelum alam raya diciptakan, Dia telah memanggil dan memilih kita. Kita bersyukur untuk itu semua. Yang kedua, kita tadi melihat segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu berarti setiap peristiwa, baik peristiwa itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Seringkali saya mengatakan bahwa ada pasang surut di dalam kehidupan ini, ya, silih berganti. Ada waktu suka, ada waktu duka, ada waktu kehidupan ini begitu menyenangkan, bagaikan perahu yang sedang berlayar ditiup, diembus oleh angin sepoi-sepoi, menyenangkan. Tetapi tidak jarang perahu, kapal kehidupan kita dihantam oleh badai, angin ribut. Inilah kehidupan. Dan seringkali saya katakan, marilah kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, menerima seluruh kehidupan, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau duka. Ketika hidup itu naik atau kehidupan itu menurun. Mari kita tetap belajar mengucap syukur. Mengapa begitu? Karena kita tahu semua berada dalam kontrol Tuhan. Memang tidak dalam kendali kita, di luar kendali kita. Tapi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tetap dalam kemahatauan, dalam kendali, dan dalam kontrol Tuhan. Dan mari kita mencoba memecahkan rahasia ini. Segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Wah, luar biasa. Mendatangkan kebaikan. Kalau begitu, orang yang lagi sakit juga mendatangkan kebaikan. Ketika usaha diambang kebangkrutan, pailit, apakah itu juga kebaikan? Ketika seseorang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, apakah itu kebaikan juga? Ya, kita tetap mempercayai Tuhan dan mempercayai perkataannya, mempercayai firman-Nya. Saya mengatakan, saya tetap sejalan dengan apa yang dikatakan firman. Tetap menjadi kebaikan bagi kita. Bukan saja ketika hal menyenangkan, banyak peristiwa menyenangkan dalam hidup kita senang, kita suka itu, ya, kita merasa kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Tapi ketika banyak peristiwa yang tidak kita harapkan, ya, yang tak kita harapkan terjadi, itu justru juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita coba memahami itu semua. Semua adalah menjadi satu atau merupakan satu alat. Bukan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Bukan Tuhan yang mendatangkan kesengsaraan. Tapi Bapa di surga mengizinkan semua terjadi. Baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Semua merupakan satu proses. Proses untuk membentuk karakter kita. Ya kan? Proses membentuk karakter kita. Itu kebaikannya. Ya. Jadi seringkali hal-hal yang kita anggap tidak baik itu justru baik sebetulnya. Ya. Untuk memproses, menjadikan kita lebih rendah hati, ya. Lebih hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan, dan seterusnya. Mari kita lihat langsung pada poin yang ketiga. Tujuan pilihan itu agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itulah. Jadi, kesulitan-kesulitan dalam hidup ini bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membinasakan kita, sama sekali tidak. Tapi justru itu berguna bagi kita untuk mengasah, untuk memproses. Ada bagian-bagian dalam hidup ini yang kurang berkenan kepada Tuhan, itu dipotong. Kita dibersihkan lagi. Ada masalah-masalah yang di luar kemampuan kita hadapi. Nah, tujuannya adalah supaya kita belajar semakin bergantung kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Dia, semakin yakin, semakin pasrah hidup kita kepada Dia. Hal-hal itu, hal-hal yang tidak menyenangkan itu
justru akan membentuk karakter kita. Nah, sudah begitu jelas agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Benar seperti Dia, rendah hati seperti Dia, kudus, suci seperti Dia, jujur seperti Dia, tulus seperti Dia, dalam segala-galanya kita seperti Dia, seperti Kristus. Itulah target akhir, ya, sasaran akhir, goal setting dari panggilan dan pilihan kita, agar kita menjadi serupa dengan Kristus, Putra Allah itu. Wow, kita bersyukur. Mungkinkah itu bisa terjadi? Mungkinkah itu terwujud? Mungkin. Saya yakin itu mungkin. Apa yang Tuhan firmankan, itu pasti mungkin terjadi. Memang kesempurnaan menjadi seperti Kristus nanti waktu Dia datang kembali. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Seperti apa yang menjadi pertanyaan dan pergumulan dari Yohanes, Rasul Yohanes dalam suratnya. Dia berkata, saudara, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Tapi seperti apa keserupaan itu wujudnya kita tidak tahu sekarang. Tapi satu hal yang aku tahu, kata Rasul Yohanes, sebagaimana Kristus itu dimuliakan, kita juga akan menerima kemuliaan yang sama. Jadi perwujudan yang sempurna menjadi seperti Kristus adalah nanti waktu Dia datang kembali. Namun itu tidak boleh menjadi alasan kita menolak proses yang sedang terjadi. Ya, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, itu puncaknya waktu Dia datang kembali. Tapi prosesnya sudah terjadi hari ini. Ketika kita percaya kepada Dia, kita lahir baru. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita membaca merenungkan firman-Nya, begitu banyak peristiwa-peristiwa, baik suka atau duka, menyenangkan atau tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, itu semua menjadi alat untuk memproses kita, ya, memproses sehingga sedikit demi sedikit, lambat barangkali, tapi pasti keserupaan menjadi seperti Dia itu nyata dalam hidup kita. Sebab itu marilah kita memahami ini dan mari kita tetap bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita bukannya berkata Tuhan terima kasih buat berkat-berkat yang berlimpah, tapi kita berkata Tuhan terima kasih bahwa Engkau telah mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupku, supaya aku menjadi serupa atau serupa dengan Engkau, itu menjadi nyata dalam hidup kita, hidup saya. Dan ketika proses terjadi memang tidak menyenangkan, menyakitkan, tapi akhirnya kita akan melihat kemuliaan itu menjadi bagian dari hidup kita. Sama seperti seorang panjunan membuat bejana. Ketika dia membuat bejana, ada proses. Dia mengambil tanah liat, segumpal tanah liat. Tanah liat itu dilunakkan begitu rupa, diproses begitu rupa, dilunakkan begitu rupa. Batu-batunya disingkirkan. Benda-benda yang mengganggu jalannya proses pelumatan itu disingkirkan. Kemudian dia membentuk tanah liat itu sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan keinginan si penjunan itu. Ya, tanah itu dibuat lumat begitu rupa. Itu proses yang menyakitkan. Setelah bejana terbentuk, belum selesai. Dia harus menjemur, harus membakar dalam derajat tertentu. Ini proses yang sangat tidak menyenangkan. Tapi endingnya, hasil akhirnya, kita akan melihat bejana yang begitu indah. Dan sekali lagi, keindahan itu tidak akan terwujud bila proses baik yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan itu tidak dilewati, ditolak. Ya, kita bersyukur untuk begitu banyak contoh dalam Alkitab. Contoh tentang Yusuf, contoh tentang Daud misalnya, ya, contoh tentang Abraham. Nah, mereka tidak sekali jadi. Yusuf misalnya tidak sekali jadi, artinya tidak tiba-tiba, tidak serta-merta dia menjadi orang kedua di Mesir. Tapi ada suatu proses jangka panjang yang dia lalui selama 13 tahun. Waktu ditolak oleh abang-abangnya, ya, waktu digosipkan, banyak hal yang lain Anda tahu, sampai akhirnya dia masuk penjara. Namun justru dari penjara, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ya, mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi, ya, memberi inspirasi kepada kita semua. Ayo kita bertahan. Ya, asal kesukaran-kesukaran terjadi bukan karena kesalahan kita, ya,
kita sudah berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam ketaatan, tapi toh kalau masuk izinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, mari kita belajar bersyukur sekali lagi, karena itu merupakan alat untuk memproses kita, membentuk kita, menjadikan kita seperti Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, kudus seperti Dia, benar seperti Dia, mulia seperti Dia, indah seperti Dia, dan itu adalah merupakan sasaran terakhir dari kehidupan iman kita. Ya, Tuhan memberkati Anda semua. Selamat berjuang. Ya, jangan pernah menjadi putus asa. Hadapi semua yang terjadi karena Tuhan menyertai kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih kiranya pesan yang singkat ini akan memberikan inspirasi kepada kami anak-anak-Mu. Kami belajar mengucap syukur ketika hal-hal baik terjadi. Namun ajarkan kami juga bisa bersyukur kepada-Mu Tuhan ketika hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kami. Kami sadar pada hari ini dan kami mengerti bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil dan memilih bukan karena kebaikan-kebaikan kami, tetapi memanggil dan memilih karena anugerah kasih karunia-Mu Tuhan dan karena kedaulatan. Kami bersyukur untuk panggilan yang sangat mulia itu. Bapa yang baik, tolonglah kami agar kami terus setia sampai pada akhirnya. Tuhan berkati umat Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kembali, kami merasa waktunya tidak lama lagi. Kami hamba-Hamba-Mu dan umat-Mu, kami kedapatan layak berkenan, tanpa cacat, tanpa kerut di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa dalam situasi pandemi ini, umat-Mu tidak pernah menjadi putus asa, namun tetap bersemangat untuk mentaati akan firman-Mu, untuk menjalani kehidupan ini, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat bekerja dan sukses. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depan